Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Faisa Bahmat, seorang advokat dari Law Office Saputra dan Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 116 Anggrek, Jakarta Timur 13120. Berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan, saya hadir di hadapan majelis hakim yang terhormat ini untuk dan atas nama klien kami Tuan Andi sebagai penggugat dalam perkara perdata gugatan Wan Prestasi ini. Untuk memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku, dengan ini saya mengajukan dan membacakan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tuan Andi dengan identitas sebagai berikut. Nama Tuan Andi, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Raya Cisarua nomor 123, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pekerjaan wira swasta. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Pemberi kuasa telah memberikan kuasa dengan hak substitusi dan retensi kepada saya Faisa Bahmat sebagai penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili sebagai penggugat dalam perkara perdata gugatan Wan Prestasi berdasarkan perjanjian jual beli tanah yang diajukan terhadap tergugat Tuan Budi, bertempat tinggal di Jalan Pajajaran nomor 78 Bogor, Jawa Barat di Pengadilan Negeri Bogor. Perkara ini berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang tercantum dalam surat kuasa secara garis besar mengenai Wan Prestasi dalam perjanjian jual beli sip dan tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Pemberi kuasa merasa dirugikan karena tergugat tidak melunasi pembayaran sesuai kesepakatan. Mungkin telah diberikan 2 kali surat teguran atau somasi. Ruang lingkup kuasa yang diberikan mencangkup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut. 1. Mewakili pemberi kuasa sepenuhnya dalam sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Bogor. 2. Menghadirkan diri di persidangan, memberikan keterangan dan mengajukan bukti-bukti serta melakukan pemeriksaan saksi. 3. Mengajukan, menanggapi dan membela posisi hukum pemberi kuasa termasuk permohonan sita jaminan jika diperlukan. 4. Menandatangani segala surat atau dokumen hukum yang diperlukan terkait perkara ini. 5. Melakukan segala upaya hukum lainnya sebagai banding, kasasi atau peninjauan kembali hingga putusan berkekuatan hukum tetap. 6. Menerima pembayaran, penyelesaian atau eksekusi putusan dari pengadilan. Surat kuasa ini bersifat khusus dan berlaku sejak ditandatangani di Bogor pada 7 Oktober 2024 hingga perkara ini selesai atau dicabut secara tertulis oleh pemberi kuasa. Saya juga menyerahkan asli surat kuasa khusus ini kepada majelis hakim untuk diperiksa dan dicatat dalam berita acara persidangan. Demikian pembacaan surat kuasa ini. Saya sampaikan, mohon agar majelis hakim yang terhormat dapat menerima dan mencatatnya. Terima kasih. Sebagai kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa gugatan nomor 001-PH-PH-2024 dengan ini menyampaikan surat gugatan nomor 01-G-PT-6-2024 perihal gugatan Wan Prestasi atas nama penggugat Tuan Andi terhadap tergugat Tuan Budi. Surat gugatan ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 14 Oktober 2025. Identitas para pihak penggugat: Tuan Andi, umur 46 tahun, laki-laki, NIK 35016703460004, alamat Jalan Raya Cisarua nomor 123, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, wira swasta. Kuasa hukum: saya sendiri, Fernanda Audi Eko Saputro, SH, umur 30 tahun, alamat kantor Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 116, Jakarta Timur. Tergugat Tuan Budi, umur 50 tahun, laki-laki, NIK 3549910181500001, alamat Jalan Cut Meita nomor 98, Kecamatan Bogor Tengah, Kabupaten Bogor, kontraktor
objek sengketa perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter kubik di Kecamatan Cisarua, Bogor, tanggal 15 Januari 2023. Seharga 1 miliar dengan pembayaran tahap 1 300 juta sudah dibayar, dan tahap kedua 700 juta jatuh tempo 15 April 2023. Tergugat Wan Prestasi karena tidak bayar hingga 6 bulan kemudian, meski dua somasi dikirim 20 Mei dan 20 Juni 2023. Dasar gugatan: 1. Kewenangan PN Bogor pasal 50 Undang-Undang Nomor 2/1986 JO Undang-Undang Nomor 48/2009. Kedua, kerugian penggugat 700 juta belum dibayar ditambah opportunity loss atau tanah tak bisa dijual ke pihak lain. Yang ketiga, Wan Prestasi tergugat melanggar pasal 1338 KUH Perdata asal pasca San Servanda dan itikat baik. Kronologi perjanjian sah, uang muka dibayar, sisa gagal somasi diabaikan. Petitum atau tuntutan mohon majelis hakim putuskan: 1. Kabulkan gugatan seluruhnya. 2. Nyatakan tergugat Wan Prestasi. 3. Hukum bayar 700 juta ditambah bunga sejak 15 April 2023. 4. Ganti rugi ditambah dengan biaya perkara. 5. Putusan eksekutorial. Saya lampirkan asas gugatan beserta bukti pendukung atau perjanjian bukti transfer somasi untuk diperiksa siap lanjut pemeriksaan. Demikian penyampaian. Terima kasih atas perhatian yang mulia. Bogor, tanggal sidang saat ini kuasa hukum penggugat Faisa Bahmi sebagai kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001-SK/PH/Ayam/2024 dengan menyampaikan surat replik untuk menanggapi jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 01-GP/6/2024 di Pengadilan Negeri Bogor tanggal 28 Oktober 2025. Surat replik ini diajukan atas nama penggugat Wan Andi terhadap penggugat Wan Budi. 1. Tanggapan terhadap eksepsi tergugat. 1. Menolak tegas eksepsi bahwa gugatan obskur libel. Gugatan penggugat jelas memenuhi syarat formil dengan petitum yang merinci kerugian Wan Prestasi atau hilang opportunity loss karena tanah terikat perjanjian. 2. Status kepemilikan tanah jelas via sertifikat. Tergugat tak pernah keberatan sebelum Wan Prestasi. Eksepsi ini hanya penolakan tanggung jawab. 2. Tanggapan terhadap jawaban pokok perkara. 1. Mengingkari dalil force majeure relatif atau gagal pinjaman bank. Ini risiko bisnis tergugat bukan force majeure, perjanjian tak ahlikan risiko ke penggugat. 2. Klaim itikat baik tergugat hampa, komunikasi tanpa tindakan nyata atau pembayaran tak hapus Wan Prestasi. Dalil tanah masih milik penggugat sama dengan tak ada kerugian, menyesatkan kerugian aktual tanah terbanding 6 bulan hingga peluang jual ke pembeli bonafide. 4. Wan Prestasi nyata keterlambatan 6 bulan atau 2 kali batas waktu ditambah dengan abaikan 2 somasi. 5. Permohonan perjanjian tergugat irrelevan, penggugat beri kelonggaran tanpa disia-siakan. 3. Penegasan posisi penggugat. 1. Perjanjian 15 Januari 2023 sah dan mengikat pasal 1338 KUHP. 2. Tergugat Wan Prestasi pasal 1238 KUHP. 3. Kerugian nyata bagi penggugat, alasan tergugat tak beralasan hukum. 4. Penutupan dan permohonan majelis hakim.
Demikian replik ini. Terima kasih atas kehadiran Yang Mulia Faiza Bahmat. Sebagai kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2025 atau sebagaimana terlampir dalam berkas duplik, dengan ini menyampaikan surat duplik untuk menanggapi surat replik tergugat dalam perkara perdata nomor 01/PT/6/2024 di Pengadilan Negeri Bogor tanggal 5 November 2025. Surat duplik ini diajukan atas nama tergugat Tuan Budi terhadap penggugat Tuan Andi. 1. Tanggapan terhadap replik atas eksepsi tergugat. 1. Menolak tegas seluruh dalil penggugat dalam repliknya yang menolak eksepsi tergugat. Tergugat tetap pada dalil atau eksepsinya dan menegaskan bahwa gugatan penggugat adalah kabur atau obskur libel. Dalil penggugat bahwa gugatan telah jelas adalah tidak berdasar. Ketidakjelasan petitum gugatan terkait kerugian masih menjadi substansi dari eksepsi tergugat. Penggugat hanya menguraikan kerugian secara umum, namun tidak merincikan bagaimana kerugian dapat dinilai secara ekonomis dan spesifik, terutama ketika tanah masih sepenuhnya dalam kepemilikan penggugat. Dalil penggugat mengenai status kepemilikan tanah yang jelas tidak menjadikan gugatan tidak kabur. Eksepsi tergugat tidak mempersoalkan kepemilikan tanah melainkan ketidakjelasan formulasi gugatan dan petitum yang tidak spesifik. Dalil penggugat ini tidak relevan untuk menangkis eksepsi gugatan obskur libel. 2. Tanggapan terhadap replik atas pokok perkara. 1. Menolak tegas seluruh dalil penggugat dalam repliknya terkait pokok perkara, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban tergugat. 2. Terkait dalil penggugat yang mengingkari force majeure relatif tergugat. Tergugat kembali menegaskan bahwa kegagalan memperoleh pinjaman dari bank bukanlah semata-mata risiko pribadi, melainkan kendala yang disebabkan oleh kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh tergugat. Kondisi ini harus dipandang sebagai keadaan di luar kehendak tergugat. 3. Terkait dalil penggugat mengenai itikat baik, tergugat membantah bahwa itikat baik tergugat hanya berupa komunikasi tanpa solusi konkret. Upaya tergugat untuk berkomunikasi dan meminta waktu tambahan adalah bentuk nyata dari itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban, bukan untuk menghindar. 4. Terkait dalil penggugat mengenai kerugian, tergugat menolak dalil penggugat mengingkat sertifikat tanah masih di tangan penggugat dan belum ada proses balik nama. Penggugat masih memegang kontrol penuh. Dalil kerugian berupa hilangnya peluang jual adalah spekulatif dan tidak disadari bukti konkret. Kerugian yang diklaim bersifat potensial dan belum terwujud secara aktual. 5. Terkait dalil penggugat mengenai uang prestasi, tergugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran, namun bukan berarti sengaja uang prestasi. Keterlambatan disebabkan kendala finansial dan tergugat berkomitmen melunasi jika diberi waktu wajar. 6. Terkait dalil penggugat bahwa permohonan waktu tambahan sudah tidak relevan, tergugat berpendapat permohonan waktu tambahan sangat relevan mengingat kondisi yang dihadapi. Tergugat memohon kebijaksanaan majelis hakim untuk mempertimbangkan itikat baik dan memberikan kesempatan melunasi pembayaran demi keadilan. 3. Penegasan kembali posisi tergugat. Keterlambatan pembayaran disebabkan faktor di luar kendali tergugat yang dapat dikategorikan sebagai force majeure relatif. 4. Kerugian yang diklaim penggugat adalah spekulatif dan tidak dapat dibuktikan secara nyata. 5. Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan itikat baik tergugat dan memberikan kesempatan untuk melunasi pembayaran dalam waktu yang wajar. 4. Penutup dan permohonan. Berdasarkan uraian duplik ini, tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia dan berkenan: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menolak gugatan tergugat seluruhnya atau
untuk menjadi bagian dari dokumen persidangan. Faisa Bahmat sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara perdata nomor 01-G/PT/6/2024 di Pengadilan Negeri Bogor. Setelah melalui tahapan persidangan sebelumnya sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, dengan ini kami mengajukan dan membacakan surat pembuktian atas nama tergugat Tuan Andi terhadap tergugat Tuan Budi. Surat pembuktian ini kami sampaikan untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan kami serta untuk menyaksikan Majelis Hakim yang mulia mengenai adanya uang prestasi yang dilakukan oleh tergugat dan kerugian yang diderita oleh penggugat. Latar belakang perkara yang kami sampaikan sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan dan replik kami pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah atas bidang tanah seluas 1000 meter kubik yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan nomor sertifikat hak milik SHM nomor 1234/2023. Dalam perjanjian tersebut disepakati harga jual tanah sebesar 1 miliar rupiah dengan pembayaran 2 tahap. Tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta dibayar pada saat penandatanganan. 2. Tahap kedua sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu paling lambat tanggal 15 April 2023. Setelah pembayaran lunas, penggugat wajib menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama ke atas nama tergugat. Fakta menunjukkan pembayaran tahap pertama dilakukan oleh tergugat, namun hingga 6 bulan setelah perjanjian yaitu Juli 2023, tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi, yaitu tanggal 20 April dan 15 Mei 2023. Namun keduanya tidak diindahkan. Tergugat hanya beralasan belum memperoleh pinjaman dari bank akibat penggugat mengalami kerugian material dan imateri. Permohonan pembuktian. Untuk membuktikan kebenaran fakta-fakta tersebut dan hak penggugat, kami mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan memerintahkan pembuktian melalui alat bukti sah sesuai pasal 186 ayat 1 KUHP, yaitu 1. Surat bukti A. Fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. B. Bukti pembayaran uang muka 300 juta. C. Fotokopi 2 surat somasi tanggal 20 April dan 15 Mei 2003 beserta bukti pengirimannya atau pos tercatat. D. Sertifikat hak milik atau SHM tanah nomor 123/2023 atas nama penggugat. E. Bukti kerugian seperti laporan keuangan atau surat keterangan dari notaris tentang hilangnya kesepakatan penjualan berdasarkan tugas 6 praktik peradilan perdata. 2. Keterangan saksi. Kami akan menghadirkan saksi-saksi yang akan memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu A. Saksi 1. Bapak Baharudin Banjar SH MH notaris yang menyaksikan penandatanganan perjanjian. 2. Saksi 2. Ibu Ani tetangga atau saksi mata yang mengetahui proses penandatanganan dan pembayaran uang muka. C. Saksi 3. Bapak Nur Hayani Abdul SMH pejabat Bank BRI yang mengetahui upaya tergugat meminjam dana. 3. Keterangan ahli. Kami juga berencana menghadirkan ahli untuk menjelaskan aspek hukum dan finansial. A. Ahli hukum perdata dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk menjelaskan implikasi uang prestasi dan ganti rugi berdasarkan KUHP. B. Ahli penilaian tanah atau appraiser untuk menghitung nilai kerugian penggugat akibat penundaan. 4. Petunjuk. Kami juga akan mendasarkan pada petunjuk berupa fakta bahwa tergugat tidak merespon somasi dan tanah tetap atas nama penggugat yang secara jelas menunjukkan kelalaian tergugat. Penggugat siap menghadirkan seluruh alat bukti tersebut di persidangan ini, dan kami mohon Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa tergugat agar juga dapat memberikan keterangan dan bukti tandingnya. Demikian surat pembuktian ini kami sampaikan dan kami serahkan berkas aslinya kepada Majelis Hakim.
Kami berharap Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang kami ajukan demi tegaknya keadilan. Terima kasih, Tuan Nandi. Sebagai kuasa hukum penggugat, Tuan Nandi dalam perkara perdata nomor 123 garis miring PDT G garis miring 2023 garis miring PN BGR perihal gugatan uang prestasi atas perjanjian jual beli tanah. Setelah melalui seluruh tahapan persidangan, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban replik, duplik, pembuktian dengan alat bukti, surat dan saksi, pemeriksaan ahli hingga pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa. Dengan ini kami mengajukan dan membacakan surat kesimpulan penggugat. Kesimpulan ini kami susun berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti secara sah dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata tentang uang prestasi. 1. Fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. 1. Telah terbukti secara sah bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat atau Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi menandatangani perjanjian perjualan beli tanah seluas 1000 meter per kubik di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Perjanjian ini adalah bukti surat autentik yang sah menurut pasal 1866 KUH Perdata dengan telah dibuktikan melalui alat bukti surat perjanjian asli. 2. Pembayaran tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta telah dilakukan oleh tergugat saat penandatanganan sebagai dibuktikan dengan bukti transfer bank dan kuitansi. 3. Namun pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta yang seharusnya paling lambat 15 April 2023 tidak terpenuhi oleh tergugat hingga 6 bulan setelahnya 15 Juli 2023. Hal ini terjadi meskipun penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi, yaitu pada tanggal 20 April dan 15 Mei 2023 yang tidak diindahkan. 4. Tergugat mengakui keterlambatannya dengan alasan kesulitan mendapatkan pinjaman bank namun tidak menyertakan bukti memadai mengenai force majeure atau keadaan darurat yang membebaskannya dari kewajiban pasal 1244 1245 KUH Perdata. 5. Akibat uang prestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian material, yaitu tanah tidak dapat dijual kepada pihak ketiga, hilangnya kesempatan usaha, dan biaya pemeliharaan tanah selama 6 bulan yang diperkirakan mencapai 150 juta didukung oleh laporan ahli ekonomi dan persidangan. 2. Dasar hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, uang prestasi tergugat telah terbukti secara sah menurut KUH Perdata. Pasal 1234 KUH Perdata berkaitan menciptakan kewajiban prestasi. Dalam hal ini pembayaran tepat waktu yang tidak dipenuhi tergugat. Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap lalai setelah ditegur resmi atas somasi 2 kali yang kami kirimkan membuktikan kelalaian tergugat. 3. Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi karena uang prestasi terdiri dari biaya kerugian dan bunga. Penggugat berhak atas ganti rugi atas kerugian yang diderita. 4. Pasal 1266 KUH Perdata, perjanjian timbal balik dapat dibatalkan jika salah satu pihak uang prestasi melalui putusan pengadilan. Penggugat memohon pembatalan perjanjian dan pengembalian uang muka. 5. Pasal 1267 KUH Perdata, pihak yang tidak berprestasi harus digugat di pengadilan untuk pembatalan perjanjian sebagaimana yang telah kami lakukan. Berdasarkan fakta dan hukum tersebut, tergugat telah melakukan uang prestasi yang nyata dan tidak dapat dibantah, sebagaimana dibuktikan melalui alat bukti surat saksi ahli dan pemeriksaan setempat. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penggugat telah melanggar kewajibannya. 3. Petitum atau tuntutan dalam kesimpulan. Berdasarkan pertimbangan di atas, penggugat mohon Majelis Hakim yang mulia untuk memutus: 1. Menyatakan tergugat atau Tuan Budi bersalah melakukan uang prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari
3. Membatalkan perjanjian jual beli tanah tersebut secara sepihak dan mewajibkan tergugat mengembalikan uang muka sebesar 300 juta bersama bunga 6% per tahun sejak tanggal penandatanganan hingga pelunasan. 3. Mewajibkan tergugat membayar ganti rugi sebesar 150 juta atas kerugian material dan imaterial yang diderita penggugat, termasuk biaya perkara dan biaya advokat. 4. Menyatakan putusan ini berkekuatan hukum atau inkrat dan inkrat van gewitsde. 5. Menolak seluruhnya gugatan balik atas tuntutan tergugat. Jika ada demikian kesimpulan kami sampaikan untuk dipertimbangkan secara adil dan bijaksana oleh majelis hakim. Kami serahkan asli surat kesimpulan ini kepada majelis hakim atas perhatian dan keadilan yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih.